Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pelajaran PKWU. Kali ini tema kita adalah produksi dan kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kalian siap? Yuk kita belajar. Baiklah anak-anak, kita mulai bahasan yang pertama, yaitu produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Proses produksi kerajinan inspirasi budaya lokal non-benda berdasarkan daya dukungnya yang dimiliki oleh daerah setempat. Di antaranya adalah bahan baku, teknik produksi, dan sumber daya manusia. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat dilakukan seperti pembuatan gambar teknik atau gambar kerja, atau gambar pola, atau sketsa, seperti yang sudah kalian kerjakan di tugas sebelumnya. Gambar atau pola kerja akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah proses pengerjaan. Pengerjaan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu 1. Pembahanan, 2. Pembentukan atau perakitan, dan yang ketiga adalah finishing. Tahap pembahanan adalah dengan cara mempersiapkan bahan serta material agar siap dibentuk. Sedangkan pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material yang akan kita gunakan atau bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat. Misalnya material kertas dibentuk dengan cara dilipat atau kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan seperti menyambungkan bilah-bilah papan atau 2 batang bambu. Pembentukan besi dan rotan selain melalui pemotongan dapat juga menggunakan teknik pembengkokan. Pembentukan besi juga dapat menggunakan teknik las. Logam lempengan dapat dibentuk dengan cara pengetokan. Sedangkan finishing dilakukan untuk tahap akhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan seperti penghalusan permukaan kayu dengan menggunakan amplas atau menghilangkan lem yang masih tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet, tahan lama, dan lebih menarik. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai kelancaran produksi. Kelancaran produksi juga dapat ditentukan dari cara kerja yang memperhatikan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya memelihara kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi. Proses pembahanan dan pembentukan material padat atau solid sering menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker anti debu. Proses pembahanan serta finishing seringkali menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kulit dan pernafasan. Oleh sebab itu, pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker dengan filter untuk bahan kimia. Selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya kita lanjutkan tema berikutnya, yaitu kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kemasan untuk kerajinan sangatlah penting. Kemasan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Selain itu, kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Agar fungsi kemasan dapat berfungsi dengan baik, maka kemasan harus didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan sangat beragam bergantung pada produk yang akan kita kemas. Sebagai contoh, produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis.
Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Kita dapat membagi kemasan ke dalam 3 jenis, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada suatu produk. Kemasan sekunder adalah beberapa kemasan primer yang berisi produk, sedangkan kemasan tersier adalah kemasan untuk distribusi. Kemasan primer produk melindungi produk dari benturan dan kotoran, berfungsi menampilkan daya tarik dari produk serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Perlindungan terhadap produk dapat kita peroleh dari kemasan tersier yang membuat kemasan beragam bergantung pada produk yang akan dikemas. Kemasan produk sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk tersebut atau dari produsennya. Sedangkan material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Tidak semua produk membutuhkan kemasan primer, namun setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan. Pada kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, dapat ditambahkan label atau lembaran keterangan yang berisi informasi tentang budaya non-benda yang menjadi inspirasi. Perhatikan beberapa contoh kemasan berikut ini. Yang pertama adalah kemasan kerajinan yang memiliki jendela transparan bagian kiri dan tertutup di bagian kanan. Selanjutnya adalah contoh kemasan kerajinan inovatif yang menyesuaikan dengan kerajinan yang dikemas. Selanjutnya adalah kemasan kerajinan inovatif berisi satu set yang terdiri atas beberapa buah produk. Selanjutnya adalah contoh kemasan kerajinan dengan penjelasan tentang inspirasi budaya non-benda. Contoh lain adalah kemasan sekunder untuk kerajinan berupa tas kertas. Demikian tadi anak-anak untuk materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah di-share di Classroom tepat waktu.